Lo mau buang duit tabungan 10 juta cuma buat sewa ruko sepi yang isinya cuma kecoa? Sini, gue kasih tahu cara riset lokasi yang benar. Banyak orang mikir bisnis itu soal produk keren, kemasan estetik, atau logo yang didesain mahal-mahal. Padahal 80% keberhasilan UMKM itu cuma satu, traffic. Lo mau jual kopi paling enak se-Indonesia sekalipun, kalau bukannya di gang buntu yang dilewati cicak aja jarang, ya tutup aja itu warung. Kebanyakan dari kita itu terlalu GR. Lo ngerasa produk lo bagus, terus lo mikir, nanti juga orang bakal datang sendiri. Bro, bangun. Lo bukan pusat semesta. Kalau lo cuma duduk manis nunggu pembeli, ya matilah bisnis lo. Gue sering banget lihat orang, terutama teman-teman seumuran kita, nekat sewa tempat cuma pakai feeling. Kayaknya tempat ini rame deh. Di sini kayaknya strategis nih. Itu bukan riset, itu namanya main judi pakai duit tabungan sendiri. Gue bakal bongkar kenapa feeling lo itu racun yang bikin bisnis lo bangkrut sebelum sempat balik modal. Gue pernah ada di posisi itu, ngeliat duit gue hangus cuma gara-gara salah pilih spot, yang ternyata cuma rame pas jam berangkat kantor, tapi mati total pas jam makan siang. Di video ini, gue nggak bakal kasih teori ngawang-ngawang kayak dosen ekonomi di kelas. Gue bakal kasih metode jemput bola yang biasa dipakai pedagang kaki lima kelas kakap buat mastiin lokasi mana yang bakal bikin cuan dan mana yang cuma bakal bikin lo nanggung beban sewa tiap bulan. Jadi, mending lo dengerin baik-baik daripada uang tabungan lo yang susah payah dikumpulin habis buat renovasi tempat yang bahkan gak ada orang lewat. Gue tahu, banyak dari lo yang tiap hari galau. Buka laptop, scroll TikTok, cuma buat nyari inspirasi, ide bisnis modal receh. Ujung-ujungnya, bengong, karena lo nggak tahu mau jualan apa. Lo pikir masalahnya ada di produk lo yang kurang unik? Atau lo ngerasa harus bikin brand yang estetik dulu biar dilirik? Salah besar bro, itu pemikiran anak sekolahan. Masalah sebenarnya bukan di produk, tapi lo itu buta soal medan perang. Lo sibuk mikirin rasa atau desain logo, padahal bisnis itu bukan soal siapa yang punya resep paling enak. Bisnis itu soal siapa yang paling jago ngatur visibilitas dan aksesibilitas. Coba lihat pedagang kaki lima di pinggir jalan. Mereka itu bukan cuma sekedar jualan, mereka itu master of strategy. Kenapa gue bilang jenius? Karena mereka paham prinsip jemput bola secara harfiah. Mereka nggak bakal nungguin orang lapar nyari mereka di gang sempit yang sepi. Mereka justru nongkrong tepat di depan mata orang yang lagi lapar. Di depan kantor pas jam pulang, di depan kampus pas jam istirahat, atau di pintu keluar stasiun pas orang lagi capek-capeknya. Itu namanya menangkap existing demand. Lo nggak perlu ngabisin duit ratusan juta buat iklan di Instagram, atau bikin konten viral biar orang tahu produk lo. Lo cukup naruh barang lo di tempat yang emang lagi butuh. Banyak orang gagal karena mereka kelewat idealis. Pengen bikin demand baru, mau edukasi pasar, mau ngenalin produk yang belum pernah ada. Itu mahal bos, cost-nya tinggi banget dan peluang ruginya gede. Padahal, kalau lo bisa lihat di mana orang udah ngantre atau di mana orang lagi ngerasa butuh sesuatu, lo tinggal masuk dan sediain solusinya. Bisnis itu simple. Kalau lo jualan air di tengah gurun, lo nggak butuh marketing yang canggih. Lo cuma butuh ada di sana saat orang haus. Nah, pertanyaannya sekarang, lo udah tahu belum di mana gurun yang bisa lo garap? Atau lo masih sibuk jualan es krim di tengah kutub utara cuma gara-gara temen lo bilang itu lagi tren? Jangan terjebak sama FOMO. Realitas di lapangan itu brutal. Kalau lo nggak bisa nemuin lokasi yang aksesibel buat target audiens lo, produk lo sejenius apapun bakal berakhir jadi pajangan di gudang. Jadi, berhenti nunggu bola. Sekarang saatnya lo yang jemput. Lupain teori marketing sampah yang lo dapet di kelas atau seminar motivasi isinya cuma harus berani ambil risiko. Itu semua bullshit kalau lo nggak punya data. Gue mau bongkar metode paling savage, paling jujur, dan anti boncos kuat riset lokasi. Gue sebut ini metode counter.
Caranya simple banget, tapi kebanyakan orang terlalu males buat ngelakuinnya karena mereka lebih milih sibuk berkhayal daripada harus turun ke lapangan. Bawa buku catatan atau buka aplikasi counter di HP lo sekarang. Pergi ke lokasi calon tempat lo jualan, pilih jam sibuk, entah itu jam pulang kantor, jam istirahat sekolah, atau jam anak kuliahan pada keluar kelas. Duduk di situ, beli kopi 1 gelas aja biar nggak diusir, terus lo hitung. Hitung berapa orang yang lewat di depan mata lo dalam durasi tepat 3 jam. Fokus gue cuma satu, angka. Target lo minimal 100 orang per jam. Kalau di bawah itu, cabut, buang jauh-jauh rencana lo di situ. Lo mungkin mikir, tapi tempat ini kan estetik banget bro. Dengar ya, estetik nggak bikin dagangan lo laku. Angka di lapangan itu brutal dan nggak bisa bohong. Kalau dalam 3 jam cuma ada 50 orang yang lewat, itu artinya lokasi lo mati. Jangan maksain passion atau ide jualan lo di tempat yang nggak ada trafficnya, itu namanya bunuh diri bisnis pelan-pelan. Kenapa harus 100 orang per jam? Karena dari 100 orang itu paling cuma 5-10% yang bakal nengok dan mungkin cuma 1% sampai 2% yang akhirnya beli. Kalau traffic lo aja udah seret, gimana caranya lo mau narik customer? Banyak orang gagal buka usaha cuma gara-gara mereka jualan di tempat yang isinya cuma orang nggak punya duit atau orang yang lagi buru-buru. Jadi, jangan cuma lihat lokasi, lihat juga siapa yang lewat. Apakah mereka target market lo? Apakah mereka orang yang mau keluarin duit buat barang lo? Ini data lapangan, bukan hasil mimpi di kamar kosan yang cuma modal browsing Google Maps doang. Jadi, besok bawa kursi lipat, duduk di trotoar, dan mulai hitung. Kalau lo ngerasa capek, inget ini. Jauh lebih capek kalau lo udah terlanjur sewa tempat, bayar setahun, tapi barang lo nggak ada yang beli karena lo terlalu males buat riset 3 jam di awal. Kalau lo emang serius pengen bangun bisnis yang bukan cuma ikut-ikutan tren, subscribe channel Ngulik Duit sekarang. Gue bakal kupas lebih dalam soal strategi bisnis tanpa bullshit yang bisa lo eksekusi langsung hari ini juga. Oke, sekarang lu udah duduk di trotoar. Udah ngitung berapa orang yang lewat. Tapi jangan berhenti di angka doang. Di babak ini, gue mau lu main jadi detektif. Tugas lu 1, cek spending power mereka. Banyak pemula yang asal buka usaha. Jual kopi harga 30.000 di area yang isinya anak kosan dengan motor standar. Hasilnya, pasti sepi. Lu nggak bisa jualan kemewahan ke orang yang lagi berjuang buat bayar uang kosan tiap bulan. Perhatiin detail kecil yang nggak bisa bohong. Lihat apa yang mereka pakai. Kalau yang lewat rata-rata pakai motor matic standar atau sepatu yang solnya udah mulai tipis, itu sinyal kuat. Mereka sensitif harga. Di lokasi kayak gini, kalau lu jual barang di atas 15.000, lu bakal dianggap musuh rakyat. Mereka bakal mikir 2 kali, dan akhirnya skip jualan lu. Tapi beda cerita kalau lu nemu spot di dekat area perkantoran atau kampus elit yang parkirannya penuh motor keluaran terbaru. Atau minimal HP yang mereka pegang seri flagship. Itu tandanya ada disposable income di sana. Di sini, lu bisa berani pasang harga 30-50 ribu, asal value-nya dapat. Mereka nggak bakal keberatan bayar mahal kalau barang lu bikin mereka kelihatan lebih keren atau bikin hidup mereka jadi lebih gampang. Ingat, bisnis itu bukan soal apa yang lu mau jual, tapi apa yang pasar lu sanggup beli. Jangan pernah lawan psikologi market. Kalau lu maksa jualan barang mahal di pasar yang kere, lu yang bakal bangkrut. Sebaliknya, kalau lu jualan barang murah dengan margin tipis di pasar yang tajir, lu cuma capek kerja tapi nggak cuan. Jadi, pas duduk di trotoar nanti, jangan cuma lihat wajah orang. Lihat sepatunya, lihat motornya, lihat apa yang mereka pegang. Itu data paling jujur yang bisa lu dapat gratis tanpa harus bayar konsultan mahal. Paham? Nah, sekarang dengerin. Ini bagian paling krusial. Gue sebut ini sebagai the anchor strategi. Banyak dari lo yang nanya, Bang, cara cari lokasi paling cuan gimana sih? Perlu sewa alat riset mahal atau konsultan? Hell no! Lo nggak punya duit buat itu. Dan jujur aja, lo emang nggak butuh itu. Lihat tuh, Alfamart atau Indomaret di ujung jalan. Lo pikir mereka asal buka toko di situ? Enggak, bro. Mereka itu udah ngabisin duit miliaran cuma buat riset data. Arah angin, mobilitas warga, daya beli, sampai kepadatan penduduk di radius 50 meter. Mereka udah ngerjain PR yang nilainya miliaran itu buat lo. Tugas lo cuma satu, ride the anchor. Jangan so ide,
Jangan sok visioner mau buka bisnis di tempat antah berantah yang sepi cuma karena lo ngerasa ada potensi tersembunyi atau belum ada kompetitor. Bro, itu bukan inovasi. Itu namanya cari mati. Kalau belum ada orang buka usaha di situ, ya pilihannya cuma dua. Kalau emang nggak ada duitnya, ya berarti emang nggak ada yang mau lewat situ. Strategi gue simple. Cari titik di mana traffic manusia udah kumpul. Alfamart atau Indomaret itu jangkar alias anchor. Itu titik validasi. Kalau mereka berani sewa gedung mahal di situ, fix daerah itu hidup. Lo tinggal buka lapak atau bisnis di radius 50 meter dari mereka. Kenapa? Karena mereka yang narik orang buat datang dan lo cuma dapat cipratan trafficnya. Manfaatin ekosistem yang udah ada. Jangan capek-capek bangun ekosistem dari nol kalau modal marketing lo aja masih seret. Piggyback pada riset pasar yang udah mereka lakuin. Lo numpang di keramaian mereka, lo ambil bagian dari food traffic yang mereka ciptain. Itu cara paling realistis dan paling aman buat entrepreneur modal cekak tapi pengen untung gede. Jangan sok pinter mau buka pasar baru. Di level lo sekarang, tugas lo adalah jadi parasit yang cerdas. Numpang di tempat yang udah terbukti ramai, kasih servis yang lebih oke dari toko sebelah, dan lihat gimana duit mulai masuk pelan-pelan. Paham maksud gue? Jangan lawan arus, tapi nebeng di arus yang paling kencang. Kalau lo ngerasa tips ini bikin lo mikir 2 kali sebelum asal sewa ruko, mending klik tombol subscribe sekarang. Gue bakal bongkar lebih banyak strategi curang tapi legal dan real buat ngebangun bisnis dari nol tanpa harus bakar duit. Di kanal Ngulik Duit. Stay sharp. Sekarang, coba lo sadar satu hal. Status lo bukan lagi mahasiswa yang cuma bisa galau di tongkrongan sambil nanya, gue harus mulai dari mana? Mulai detik ini, lo udah resmi jadi street strategist. Gue minta lo buang jauh-jauh mentalitas nunggu momen sempurna. Di dunia bisnis yang sebenarnya, nggak ada namanya nunggu restu semesta atau nunggu modal turun dari langit. Strategi jemput bola yang kita bahas tadi itu bukti kalau lo nggak butuh gelar buat ngerti di mana duit itu muter. Lo cuma butuh mata yang jeli buat lihat data di lapangan. Mulai sekarang, tiap kali lo keluar rumah, tiap kali lo jalan di trotoar atau nongkrong di pinggir jalan, berhentilah ngelihat aspal sebagai jalanan doang. Mulai lihat itu sebagai peta harta karun. Perhatiin pola orang jalan, perhatiin mereka ngantri di mana, dan perhatiin apa yang mereka keluhin. Itu semua data, itu semua peluang yang orang lain lewatin karena mereka terlalu sibuk jadi penonton. Ingat, bisnis itu bukan tentang siapa yang paling pinter teorinya di kelas, tapi tentang siapa yang paling cepat baca kondisi dan paling berani eksekusi. Lo udah dapet ilmunya, lo udah tahu cara baca lokasinya. Sekarang pilihannya cuma 2. Lo ambil langkah pertama hari ini buat eksekusi, atau lo tetap duduk manis jadi penonton yang cuma bisa ngelihat orang lain sukses ngeruk cuan. Dunia nggak bakal nungguin lo siap, jadi mending lo mulai sekarang, atau selamanya cuma jadi penonton. Kalau lo merasa bahasan kita hari ini bikin lo sadar kalau dunia bisnis itu jauh lebih real daripada yang diajarin di kampus, jangan lupa klik tombol subscribe di channel Ngulik Duit. Gue bakal terus bedah strategi tajam tanpa basa-basi buat ngebantu lo bangun bisnis dari nol dengan modal yang masuk akal. Stay sharp, sampai ketemu di langkah eksekusi berikutnya.